menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Bidang komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita berkomunikasi dengan anggota keluarga, teman, dan saudara. Kita dapat berkomunikasi dengan jarak dekat atau jarak jauh. Alat komunikasi membantu kita untuk berkomunikasi dengan teman yang tinggal jauh dari kita. Ya, seperti yang kita nikmati saat ini, adanya handphone, ya, adanya internet, ada sosial media, membantu kita berkomunikasi dengan orang lain atau dengan saudara, ya, walaupun jaraknya jauh, walaupun beda negara, kita masih bisa berkomunikasi atau berbincang-bincang atau ngobrol atau bertatap muka dengan video call, ya, seperti yang sering kita lakukan saat pembelajaran via Zoom, ya. Kita walaupun beda tempat tapi kita bisa bertatap muka. Nah, alat komunikasi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Itu sudah jelas, ya. Dari zaman orang tua kita dulu sampai zaman sekarang itu terasa sekali alat komunikasinya berbeda. Mulai dari dulu tidak ada handphone, maka alat komunikasinya bisa dengan kentungan, ya, bisa dengan alat lain sebagainya, ya. Biasanya juga kita pelajari di kegiatan pramuka seperti sandi-sandi atau morse atau semapur, ya, itu alat komunikasi zaman dahulu sebelum adanya telepon genggam atau handphone. Nah, di bawah ada teks tentang perkembangan, ya, alat komunikasi. Nah, di situ kita akan belajar untuk menemukan kata-kata sulit dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Terus kita menemukan arti dari kata-kata sulit tersebut. Bagaimana cara menemukan arti kata-kata sulit tersebut? Nah, itu bisa kita cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dilihat di situ dan menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Bagaimana cara menemukan informasi? Yaitu dengan cara menemukan kalimat utama pada paragraf tersebut, ya. Ingat, ya, bedanya kalimat utama itu bisa kita temukan di kalimat paling pertama pada suatu paragraf maupun pada akhir kalimat di suatu paragraf, ya. Seperti itu. Itu untuk menemukan informasi. Nah, di situ ada teks, ya, itu dibaca terlebih dahulu tentang sinyal asap. Nah, sinyal asap ini juga berhubungan dengan namanya sandi Morse, ya. Ini Morse. Sebelum ada perkembangan teknologi, nah itu ada kata-kata yang digarisbawahi, ya, teknologi, ada sinyal, ya, itu dibaca terlebih dahulu teksnya. Mana lanjutannya? Itu terlebih dahulu dibaca, ya. Setelah itu dikerjakan yang nomor 1 sampai 5. Amatilah kata-kata yang digarisbawahi di KBBI. Setelah itu cari lagi, ya, kata-kata yang belum kalian ketahui, ya, selain yang sudah digarisi dari buku, ya, boleh kalian garis bawahi dan cari juga arti kata tersebut di KBBI. Minimal 2, ya, minimal 2. Maksimal terserah, boleh sebanyak-banyaknya. Setelah kamu mengetahui arti kata-kata sulit, tulislah kalimat utama setiap paragraf teks tersebut. Nah, di situ ada 3 paragraf, ya. Carilah kalimat utamanya di setiap paragraf, ya. Paragraf 1 kalimat utamanya apa, paragraf kedua kalimat utamanya apa. Nah, di nomor 4, apa gagasan pokok? Nah, ini, ya, kemarin sudah Bapak jelaskan tentang perbedaan kalimat utama dan gagasan pokok.
apa gagasan pokok yang dapat kamu ketahui dari kalimat utama tersebut? Nah, jadi kalian ambil ya kesimpulan dari paragraf tersebut. Satu paragraf itu membahas tentang apa sih? Ya. Lalu nomor 5, tulislah informasi yang kamu dapatkan dari teks berdasarkan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, ditulis informasi apa saja. Setelah kalian menemukan gagasan pokoknya, maka secara tidak langsung kalian akan menemukan informasi-informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut. Ya, atau bisa kalian mencari informasi pada paragraf tersebut dengan menggunakan kata tanya ya, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, ya dari mana, boleh. Nah, selanjutnya di muatan SBDP, di situ ada kita mempelajari unsur-unsur rupa ya. Unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Unsur-unsur itu apa sih artinya? Unsur-unsur itu adalah bagian-bagian dari karya dekoratif. Itu ada apa saja sih di dalamnya? Nah, sebelumnya di sini dijelaskan di halaman 54. Ya. Karya dekoratif merupakan karya bercorak hiasan. Hiasan pada karya dekoratif tersusun atas unsur-unsur rupa. Ya, unsur-unsur rupa diantaranya adalah, nah itu di garis bawah ya, unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif itu apa saja? Yang pertama adalah ada namanya titik. Ya. Yang kedua ada namanya garis. Garis terdiri dari apa aja? Ada garis lurus, melengkung, dan zigzag ya. Nah, ada juga bidang ya. Bidang kemarin pas matematika kita sudah belajar bangun datar ya. Bidang datar. Itu bisa berupa persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, dan lain sebagainya. Nah, titik, garis, dan bidang dibedakan berdasarkan kerumitannya ya. Kerumitannya atau ke bentuknya ya, bentuknya sulit atau tidak. Mana ya? Nah, itu di halaman 55. Warna dibedakan menjadi warna primer dan warna sekunder. Nah, itu di garis bawahi. Jadi warna dibedakan jadi dua, warna primer dan warna sekunder. Warna primer itu merupakan warna dasar. Ya. Warna dasar, maksudnya apa warna dasar? Jadi warna dasar itu adalah warna asli ya, yang tidak tercipta dari gabungan warna lain. Tidak tercipta dari gabungan warna lain dan nggak akan bisa diciptakan dari gabungan warna lain karena ini memang dasar ya. Seperti warna biru itu tidak bisa kita ciptakan dari warna lain. Warna merah contohnya juga, dan warna kuning, merah, kuning, dan biru. Nah, warna primer ini digunakan untuk membuat warna sekunder. Nah, warna sekunder ini adalah merupakan warna campuran ya dari warna primer. Seperti contohnya kalau misalnya kalian punya pensil warna atau krayon, itu bisa ya digabungkan. Merah ditambah dengan warna kuning, merah dulu baru atasnya timbal warna kuning. Nah, di situ nanti akan menghasilkan warna yang lain, yaitu seperti apa? Warna jingga ya atau oranye. Seperti warna biru dengan warna kuning. Kalau misalnya kita gabung, itu akan menciptakan warna hijau ya. Warna merah dan warna biru. Kalau misalnya kita gabung bisa menjadi warna ungu dan lain sebagainya. Banyak ya, putih dengan hitam jadi abu-abu. Nah, karya dekoratif dibuat dengan mengombinasikan. Mengombinasikan itu adalah menggabungkan ya kreasi unsur-unsur rupa tersebut. Jadi karya dekoratif itu hasil dari penggabungan dari titik, dari garis, entah itu garis lurus, garis lengkung atau garis zigzag, dan gabungan juga dari bidang, dan juga untuk mempercantik ada namanya
warna. Nah, apa sih fungsi dari karya dekoratif ini? Nah, fungsi karya dekoratif itu adalah untuk menghias sebuah benda supaya benda yang kita miliki ini bisa menjadi lebih indah, ya seperti itu. Nah, contoh benda yang dihias dengan karya dekoratif yaitu seperti poster, ya kalian tahu poster? Ya, entah itu poster iklan maupun poster yang lainnya ya. Yang biasa kalian lihat nempel di dinding-dinding warung ya, kertas besar, nah itu namanya poster. Atau kartu pos ya, surat maupun kartu ucapan. Atau kalian bisa lihat sering pas ketika mau Idul Adha ya, kalian dikasih amplopnya bergambar ya. Nah, di amplop tersebut juga bisa dibilang adanya karya dekoratif pada amplop tersebut. Ada gambar yang sangat menarik ya, dihias. Yang tadinya amplop itu polos putih, akhirnya dihias dengan beberapa gambar. Akhirnya untuk amplop tersebut pun menjadi indah atau bagus ketika kita lihat. Nah, sudah. Untuk SBDP tugasnya adalah di bawahnya apa yang kamu ketahui tentang karya dekoratif. Nah, karya dekoratif adalah apa? Atau karya dekoratif merupakan jelaskan unsur-unsur rupa pada karya dekoratif. Jelaskan apa saja itu unsur-unsur yang terdapat pada karya dekoratif. Nomor 3, hiaslah kotak berikut menjadi karya dekoratif. Nah, di situ ada kotak kosong. Nah, kalian hias silahkan. Kalian boleh gambar dalamnya dengan garis zigzag, dengan bidang, dengan titik. Pokoknya dibuat sebagus mungkin ya. Dan diwarnai, jangan lupa. Karena warna merupakan salah satu unsur dari karya dekoratif. Nah, sudah cukup itu aja tugasnya ya dari bahasa Indonesia. Tadi di halaman 54 1 sampai 5. Terus untuk SBDP di halaman 55 nomor 1 sampai 3. Dan untuk tugas bahasa Arab ya. Ini bahasa Arab tadi lupa karena waktunya sudah keburu habis. Tugasnya adalah mengartikan di halaman 11 di buku LKS. Tugas kelompok nomor 1 sampai nomor 5. Halaman 11 sampai halaman 12 ya. Ana fakhri artinya apa? Li hiwayatun minha riyadatu. Minha qurratul qadami wa qurratus sallati wa qurratul yadi. Jakarta asimatu Indonesia. Nah, Jakarta asimah. Asimatu itu artinya adalah ibu kota Indonesia. Nomor 5, ar-riyadatu minal asbabi fi ziyadatil asdiqai. Nah, udah itu tugasnya. Jadi ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia dan SBDP. Silakan dikerjakan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanyakan? Ben mau tanya apa tidak, Ben? Ya. Oke, cukup. Dapat tutup ya.